Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung kembali pelajaran melalui kitab Al-Matjar Ar-Rabih fi Sawab Al-Amal As-Salih. Dan ini kitab yang membahas tentang berbagai pahala yang didapatkan dari amal-amal salih. Terakhir kita sudah membahas tentang kemuliaan orang-orang yang menjaga wudu'nya, istiqamah berwudu', lalu kemudian selesai berwudu' jangan lupa membiasakan diri untuk membaca kalimah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena penyempurna wudu adalah kalimah tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui hadis dari Umar bin Khattab, hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Kalau ada salah seorang di antara kalian yang berwudu, fayusbighul wudu, lalu kemudian dia menyempurnakan wudunya. Jadi bukan hanya sekedar berwudu biasa, dia perbagus wudunya. Perbagus itu maksudnya mengikuti tuntunan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yakun, setelah dia perbagus wudunya selesai, lalu dia membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nanti dalam hadis yang lain ada ditambahkan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Nah, tapi hadis yang kita bacakan barusan itu tidak mengutip kalimat tadi, karena kalimat tadi tambahan itu berada di dalam hadis yang berbeda. Nah, dalam hadis ini wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai di situ maka kita bisa ambil kesimpulan sekurang-kurangnya sampai di situ. Yang lebih bagus sambung lagi, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Orang yang membaca doa ini, illa futihat lahu abwabul jannah
as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Selesai baca doa itu, kata Rasulullah, maka nanti di akhirat orang tersebut disuruh pilih oleh Allah dari pintu surga mana yang dia ingin masuk ke dalamnya. Hadis sahih dan semua hadis yang sahih. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, amalan sederhana tetapi Masya Allah pahalanya besar sekali. Syaratnya apa? Istiqamah. Jadi baik ilap lahap, baik uronyo dah baca, si bulu nuka hana dah baca ni, dia belum September boleh baca sikit. Jadi jangan kambuhan setiap hari habis wudu, baik wudunya wudu yang wajib, iaitu untuk melakukan solat wajib, atau dia ingin berwudu untuk melakukan tahajud, melakukan duha, itu biasakan menutup wudu dengan doa ini. Nah, sebagai catatan, doa ini tidak mesti langsung dibaca setelah berwudu di dalam kamar mandi atau di kamar mandi, karena salah satu yang tak dibolehkan adalah menyebut-nyebut nama Allah, nama Nabi, atau membawa-bawa nama Allah atau nama Nabi di dalam tempat pembuangan hajat atau tempat wudu, kecuali tempat wudu itu tidak bersambungan dengan tempat buang hajat, itu tak mengapa. Tapi istilahnya dia terpisah sendiri, nah itu tak mengapa. Tapi kalau bersambungan di situ ada tempat WC, ada tempat kencing, yang behinan baca. Datang dulu ke masjid, masuk masjid bacalah doa itu. Apakah harus mengangkat tangan? Tidak, karena mengangkat tangan itu sunnah. Mau diangkat boleh, tak diangkat pun boleh, hanya sunnah saja mengangkat tangan. Jadi itu penyempurna wudu. Jadi kalau istiqamah, maka insya-Allah kita akan mendapatkan pilihan. Pilihlah surga dari pintu manapun yang engkau suka. Lalu kemudian bagi mereka yang ingin melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah wudu, bagi mereka yang ingin melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah wudu, itu pun salah satu amalan yang paling dicintai, dan kita sudah bacakan hadisnya bahwa Bilal bin Rabah dipanggil oleh Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, Bilal, aku mendengarkan suara sandalmu mendahuluiku masuk surga. Jadi bukan Bilal yang mendahului Nabi masuk surga, karena pintu surga tak bisa dibuka kecuali dengan disebutnya atau hadirnya Nabi Muhammad, barulah pintu surga dibuka. Tak bisa dibuka oleh nabi-nabi yang lain. Nah, jadi Nabi bertanya, apa yang kau lakukan sehingga engkau diberi kemuliaan? Tentu Nabi mengetahuinya dengan izin Allah, tapi Nabi ingin memberitahu keadaan ini kepada umat. Lalu Bilal mengatakan bahwa selepas berwudu beliau selalu melakukan salat sunnah 2 rakaat yang disebut salat sunnah wudu. Jadi ternyata amalannya sederhana, tapi menyebabkan Allah memberikan derajat yang tinggi di akhirat. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kadang-kadang kita meremehkan amalan-amalan yang ringan, padahal amalan ringan itu kalau kita lakukan dengan istiqamah, maka sudah cukup bagi Allah memuliakan kita. Kita ini manusia, bukan Nabi, bahkan kita tidak berada di level sahabat. Allah tidak menuntut kita sebenarnya mampu melakukan amalan sempurna seperti Nabi. Oleh karena itulah pintu surga itu dibuat menjadi 8 pintu.
8 pintu utama. Di setiap 8 pintu itu ada pintu-pintu. Jadi gerbang utamanya 8 pintu. Sama niyata abwab itu gerbang utama. Jadi yang kita dengar dalam Al-Quran, Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adn, itu pintu utama. Di setiap pintu itu, ini berdasarkan hadis, di setiap pintu itu ada pintu-pintu berdasarkan amal saleh. Makanya ketika disusun oleh para ulama, karena hadisnya ada beberapa, mereka mengatakan ada babus sadaqah bagi yang ahli sadaqah, ya. Lalu ada babur rayyan bagi yang suka berpuasa, ada bab birril walidain bagi yang berbakti ke orang tuanya. Macam-macam Pak, ada pintu, dan itu dikumpulkan dengan ada sedikit perbedaan-perbedaan karena Nabi menyebutkan dalam hadis-hadis yang berbeda. Jadi yang ingin kita katakan apa? Kita tidak mampu melakukan semua amal sekaligus. Kalau kita orang kaya, masuklah melalui pintu sedekah. Kalau kita orang yang tak kaya, ambillah amalan yang lain. Dan salah satu amalnya adalah beramal salehlah dengan salah satu amal yang sunnah, yang diyakini juga dimuliakan Allah di akhirat. Jadi ini sebenarnya kesempatan besar untuk masuk surga. Hana mecih walaupun bagus, tapi hana mecih, tidak mecis kita melakukan dari 24 jam semua amal kita paksakan sehingga kita tidak tidur-tidur. Itu kalau bisa dilakukan ya bagus, cuma kita tidak mampu. Makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah surga itu banyak pintunya? Rasulullah mengatakan benar. Lalu kemudian Abu Bakar menyambung tanya, apakah ada orang yang dipanggil-panggil dari semua pintu surga? Maksudnya semua pintu surga berebut untuk memilikinya. Apa jawaban Nabi? Ada, dan kuharap engkaulah salah satunya. Jadi Abu Bakar yang dijamin oleh Nabi termasuk salah satu yang direbut-rebut oleh semua pintu surga. Karena Abu Bakar hampir semua amal dia lakukan dalam sehari sampai meninggalnya. Sedekah juga ahlinya beliau, salat malam ahlinya beliau, bermuamalah dengan manusia juga luar biasa. Makanya suatu hari Nabi setelah selesai salat, lalu Nabi ingin memberi tausiah. Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengurusi jenazah saudaranya atau berkunjung untuk mengurusi jenazah saudaranya? Abu Bakar yang menjawab, ana ya Rasulullah. Lalu tanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah mengunjungi saudaranya yang sakit? Ana ya Rasulullah. Beliau lagi. Lalu ditanya lagi, siapa hari ini yang telah memberi makan fakir atau miskin? Ana ya Rasulullah. Jadi semua yang ditanya Abu Bakar yang duluan jawab, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Sehingga Nabi mengatakan, apabila terkumpul amal-amal ini dalam sehari, kujamin dia masuk surga. Jemaah melakukan Allah, sebelum kita meninggal, istiqamahlah paling kurang pada satu amal. Jadi menyuruh sedekah lebih diurus sedekah. Carilah orang-orang yang menjadi jembatan agar kita menjadi penghuni surga. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala itu tentang keutamaan ketika berwudu sampai selesai. Baik. Kita sambung sedikit lagi. Berikutnya kita masuk ke dalam bab yaitu tentang sawabul muazzin al-mubtaghi bi azanihi wajh Allah taala. Kita akan lihat pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Nabi kepada muazzin yang melakukan azan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibuat judul di sini, ya,
muazzin, pahala-pahala bagi muazzin yang berharap wajah Allah, artinya berharap ridha Allah. Jadi ini kalimat pertama sudah memberi sebuah syarat utama bahawa kalau mau dapat pahala-pahala yang akan kita sebutkan melalui hadis-hadis Nabi ini, syaratnya lakukan azan karena Allah. Jadi jangan karena harta. Jadi bukan bermakna hanjit tabaya muazzin, malah muazzin itu layak untuk diberikan infak. Kenapa? Dia mengabdikan dirinya di masjid di saat orang lain mungkin tidak mau mengabdikannya. Jadi bukan bermakna ikhlas itu tidak dibayar, tidak. Ya. Kita mengajar Quran, seluruh ulama 4 mazhab sepakat mengatakan bahawa dibolehkan memberikan atau mengambil ongkos dari mengajarkan Quran. Kenapa? Karena dia menghabiskan waktunya yang seharusnya dia bekerja di tempat lain, tapi dia habiskan waktunya untuk mengajarkan Al-Quran. Maka dia dianggap seperti orang yang mencari nafkah. Maka boleh, tidak mengapa. Nah, cuma jangan dijadikan sebagai sebuah patokan. Jadi benar muazzin punya kelebihan, dia bisa azan, lalu diajak untuk azan, lalu dia mengatakan, hai long, ukuran long tiga azannya daerah 50 ribu. Saya kalau azan okey, cuma biasanya standar saya tu sekali azan 50 ribu. Itu tak boleh. Sama kayak tengku ustaz diundang pengajiannya, hadir dapat doanya. Dan tak usah fikirkan pun. Makanya saya tak pernah fikir, karena sudah dipikir oleh panitia. Aku dah fikir dong. Jadi jemaah melakukan Allah yang hanjit kita kemudian mengatakan bahawa oh han, lu menyobenan najuhan. Jadi ikhlaslah. Dan itu teruji ketika jika salah amplop, hanya teruji. Jadi amplop muazzin bertukar dengan amplop khatib. Turun dari khutbah Jumaat tertukar dengan amplop muazzin. Buka nomino saja. Itu teruji kita itu. Ikhlas tidak? Katanya tidak berharap uang, tapi ketika tidak diberi kok marah-marah. Di teleponnya panitia, "Nyo betulnya, masa 50 ribu ya gelung?" Di masjid lain 3 undang khutbah 250 lerdo, hanya 50 ribu. Nah, itu kita mulai menampakkan bahawa kita sebenarnya mencari rezeki di situ, bukan berharap wajah Allah. Nah, jadi ini dulu yang digariskan bahawa muazzin itu mulia, pekerjaan muazzin sangat mulia. Tapi syaratnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memanggilnya karena Allah. Nah, apa saja yang dia dapatkan? Pertama, Allah menganggapnya adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Berdasarkan salah satu ayat surat Fussilat ayat 33, Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah orang yang lebih baik pembicaraannya? Adakah orang yang lebih bagus setiap kalimat yang keluar darinya kecuali orang-orang yang menyeru di jalan Allah? Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam satu hadis, ara hazil ayat nazalat fil muazzinin. Aku melihat atau aku menganggap atau mengira ayat ini turunnya adalah untuk para muazzin. Jadi Allah mengatakan apa? Tidak ada perkataan yang lebih hebat, lebih bagus kecuali dari orang-orang yang menyeru-nyeru untuk memanggil-manggil nama Allah. Jadi ini salah satu manusia yang dianggap paling bagus di sisi Allah adalah muazzin. Dan tentu kalimat ini tak mesti, ayat ini tak mesti harus ke muazzin saja, karena orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu juga disebut da'a ila Allah, berdakwah ke jalan Allah. Lalu kemudian kemuliaan muazzin dalam hadis yang lain,
An Abdurrahman bin Abi Sa'sa' anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu inni ara tuhibbul ghanam wal badiyah. Jadi Abdurrahman berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, aku melihat engkau hari-hari suka menggembala kambing di lembah-lembah. Al-Badiyah itu lembah, makanya orang yang duduk di sekitaran lembah disebut Badi atau Badui. Yang dengan suku Badui itu orang-orang yang duduk di pinggiran gunung, suku Badui. Bisa ambil dari kata kalimat Badiyah, artinya lembah di pinggir-pinggir gunung. Fa iza kunta fi ghanamika wa badiyatika fa azanta lis-salah farfa' sautaka bin nida. Lalu Abdurrahman mengatakan kepada Abu Sa'id bahawa kalau engkau sedang mengembala kambingmu dan sudah tiba waktu untuk melakukan salat, azanlah, lalu angkatlah suara. Jadi azan itu hanya di masjid. Azan itu boleh lakukan di manapun kalau jauh dari masjid. Cuma kalau yang berdekatan dengan masjid, masjidlah yang menjadi corong azan. Cuma kalau kita di hutan atau kita di mana saja yang kira-kira jauh dari masjid, asal datang waktu salat tetap sunnah azan. Sunnah azan, azan terus, angkat saja suaranya. Lalu kemudian fa innahu la yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Dan Abu Sa'id dinasihati dengan mengatakan bahawa aku mendengar Rasulullah SAW berkata bahawa suara azan yang didengarkan oleh jin, manusia atau makhluk apapun, syahida lahu yaumal qiyamah, maka mereka akan bersaksi untuknya di hari kiamat. Tentu yang dimaksud jin yang muslim yang akan bersaksi. Jadi seluruh makhluk dari yang gaib sampai yang zahir, semuanya yang mendengarkan suara azan tadi semua akan bersaksi di hari kiamat. Lalu disambung di riwayat yang berbeda tapi masih bersambung, Abu Sa'id kemudian juga dinasihati bahawa Rasulullah SAW berkata, la yasma'u sautahu syajar wala hajar wala jinnun wala insun illa syahida lahu. Suara azan itu apabila didengarkan oleh pepohonan, oleh pohon batang kayu, wala hajar, oleh batu-batuan, wala jinnun wala insun, jin dan manusia, illa syahida lahu, maka semua mereka bersaksi di hari kiamat untuk para muazzin. Makanya gayu angkat suara. Dulu angkat suara, dulu kan tidak ada mic. Jadi kalau kita azan itu memang tidak sampai sehebat hari ini azannya. Azan hari ini tidak perlu terlalu angkat suara, dengan mic saja Masya Allah terdengar sampai 2 kampung terdengar. Jadi semua yang mendengar itu akan membela kita, bersaksi bahawa kita telah menyebut-nyebut nama Allah, memanggil-manggil orang ke masjid Allah, dan itu semuanya Masya Allah banyak sekali saksi yang mendengarkan itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, ini hadis pertama tentang hebatnya menjadi muazzin. Hadis yang kedua, tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-muazzin yughfaru lahu mada sauti wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis. Muazzin itu kalau dia sampai meninggalnya menjadi muazzin, maka diampunkanlah seluruh dosa-dosanya, wa yashhadu lahu, dan semua nanti akan bersaksi di hari kiamat, kullu ratbin wa yabisin, semua yang kering, semua yang basah dan yang kering, semua bersaksi. Maksudnya yang basah, yang di lautan, kalau mendengarkan ikan-ikan yang dengar azan,
mengandung ya, engkau dalam akuarium, dengar azan semua itu ya. Baik basah maupun kering. Yang kering ya semuanya, kerikil, pasir, tanah ya, semen, apa saja ya, pepohonan, semua bersaksi untuk membela muazzin di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i dengan derajat yang sahih ya. Kemudian dari hadis Barra' bin Azib riwayat Ahmad dan Nasa'i dengan sanad yang bagus. Jadi Barra' bin Azib berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil muqaddam." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersalawat. Salawat Allah dan malaikat itu bukan seperti salawat kita kepada Nabi. Kalau salawatnya Allah dan malaikat itu maknanya memberi keselamatan ya. Kalau salawat kita kepada Nabi memohon keselamatan. Jadi waktu kan dalam ayat disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, itu bukan bermakna Allah dan malaikat ya, lebih rendah daripada Nabi sehingga memohon-mohon keselamatan dari Nabi ya. Tapi maksudnya kalau keluar dari Allah bahasa yusallun artinya memberi keselamatan. Kalau keluar dari mulut kita, kita berharap keselamatan melalui salawat kepada Nabi. Jadi orang Kristen Pak, itu salah satu serangan kepada Islam adalah mereka tidak memahami maksud salawat. Sehingga saya lihat debat Islam dan Kristen, salah satu tayangan di YouTube saya ikuti. Jadi salah pendeta Kristen mengatakan orang-orang Islam ini itu selalu bersalawat ke nabinya. Itu menunjukkan nabinya itu belum selamat sehingga harus didoakan rame-rame oleh umatnya. Jadi mereka memaknakan bahwa kita bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad. Jadi mereka memaknakan kita memohon agar ya Allah selamatkanlah Muhammad, selamatkanlah Muhammad. Dikiranya begitu. Sehingga mereka mengatakan tu buktinya urutnya Muhammadnya hanya selamat yang kekeliruannya. Ya. Buktinya umatnya selalu memohon agar dia selamat. Padahal dia tak faham. Bersalawat itu bukan Nabi yang kita minta diselamatkan, tetapi kita meminta supaya kita diselamatkan melalui salawat itu. Ini sekedar ingin kita lihat dulu hadis ini Pak. Buktinya begini Pak, seorang mahasiswa itu kalau mau selamat di tangan dosennya, maka dia akan memuji-muji dosennya. Bapak, kapan Bapak ada waktu ya, Masya Allah Bapak orangnya kan baik sekali. Jadi dia puji-puji, dia istilah dalam tanda kutip seperti bersalawat, dia puji-puji. Tujuannya apa? Selamat dosen atau dosen selamat ji? Dosen selamat ji. Dengan cara pujuk-pujuk, begitulah maksud kita bersalawat. Kita puja-puji Nabi agar kita diselamatkan Allah melalui keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di sini dalam hadis ini Allah dan malaikat bersalawat bukan berharap selamat dari Nabi, tapi kalau Allah dan malaikat yang bersalawat memberi keselamatan. Sekarang bahasanya ya, innallaha wa malaikatahu yusallun. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat. Bersalawat sini memberi keselamatan kepada siapa? Ada safil muqaddam, orang-orang yang duduk di saf pertama. Jadi orang-orang yang berada di saf pertama dalam salat. Dan ini kan salah satu kelebihan orang yang berada di saf pertama. Saf pertama itu direbut-rebut, dan tentu untuk mendapatkannya di masa sahabat siapa yang datang duluan kan begitu. Makanya jadi perebutan untuk duduk di saf pertama. Kemudian wal muazzin yughfaru lahu mada sauti.
begitu juga Allah dan malaikat memberi keselamatan kepada para muazzin dan diampunkan dosa-dosanya sepanjang suaranya mengalir. Ya, sepanjang suaranya mengalir, begitulah dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa saddaqahu man sami'ahu min ratabin wa yabis, dan disaksikan nanti di hari kiamat, dipersaksikan nanti di hari kiamat semua yang basah dan yang kering yang mendengarkan suara muazzin. Jadi Masya Allah, setelah kita lihat beberapa hadis, banyak le hadis ni, kita sambung cerita di pertemuan berikutnya. Tapi yang ingin kita bilang hari ini apa? Lihatlah bagaimana mulianya menjadi muazzin. Makanya kita hari ini anak kita itu kadang-kadang kita cari surganya dari jalan yang jauh kali, padahal dari jalan yang dekat nak surga. Sama dengan orang minta surga kerja umrah, kerja umrah, kerja umrah, kerja umrah minta surga. Padahal di samping rumahnya ada pintu surga, yaitu tetangga yang fakir, miskin, anak yatim, itu pintu surga. Umrah tak perlu berulang-ulang. Umrah si gagal. Jadi jangan tip-tol umrah, tip-tol umrah. Oh, kagak ada duitnya. Dia umrah dah ustaz. Tahun depan mana nak nampak? Kemarin saya umrah lagi. Sekali umrah 35 juta. Dengan uang jajan beli cerik kuning macam-macam tu. Sekali umrah. Ya. 35 juta itu coba sekali jangan umrah. Sudah kumpul uang, batalkan umrah. Kasih 35 juta ke tetangga, kasih ke keponakan, kasih ke saudara yang miskin atau yatim. Nah, ini Pak Wah dah jadi umrah 35 juta, engkau sekolah, makanlah. Masya Allah, lebih dekat pintu ini menuju surga daripada kita terbang menuju Ka'bah. Itu yang harus dipahami, Pak. Makanya orang-orangnya itu terjebak dengan nafsu juga sebenarnya. Bukan tak baik umrah itu, tapi dibuat oleh syaitan hiasannya menjadi nafsu. Nafsunya apa? Nanti sambil main, mau pergi ke Taif, mau jalan-jalan, mau lihat ini, ada nafsu ingin membahagiakan diri. Tapi kalau kita tak jadi umrah, kita berikan ke fakir 2 orang saja, Pak, anak yatim, 35 juta, bisa sekolah, masuk pesantren, selesai. Seluruh amal salehnya dialirkan Allah untuk kita menjadi jariah, dan kita insya-Allah surga dengan kebaikan kita kepada orang lain. Begitu juga gini, Pak. Ada orang membuat planning untuk anaknya, nyonya ikah wajib kah hafal Quran 20 juz. Wajib hafal Quran 30 juz ya nak. Ini pokoknya 6 tahun di pesantren hafal Quran. Dan nanti kamu harus kuasai itu kitab-kitab kuning semuanya, kamu sikat habis semuanya. Pokoknya bapak nak mau tahu, kamu harus bisa bahasa Arab, harus bisa jadi ulama, harus ini, harus itu. Anak waktu dengar harusnya apa? Kedua. Anak-anak kita itu waktu mendengarkan rencana orang tuanya kepadanya, itu ya Allah, berat kali hidup ni ya Allah. Harus hafal Quran, harus hafal hadis, harus kuasai kitab, harus ini, harus itu. Padahal tujuan kita untuk membuat itu apa? Pasti di ujungnya kita bilang, nak, ayah pingin kamu masuk surga, nak, kita kumpul di surga. Kata si anak, nyo je, cuma bukan berat dah cara demang surga ni. Hari ini apa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Kita tak sadar salah satu jalan paling mudah menuju surga, jadilah muazzin. Ini yang paling banyak tak dinasihati kepada anak-anak. Seharusnya anak kita yang kadang-kadang sudah capek sekali hafal Quran, maju ke depan, tinggal di belakang, ambil belakang, hilang yang depan, habis-habis hantrok-trok 20 juznya. Kasih tahu dia, nak, pergi ke masjid, azanlah. Lihat-lihat kalau orang ada, kamu tak usah azan dulu, tapi kalau tak ada orang, azanlah. Atau kasih tahu kuimung nyawa ilmu ya, dia pergi ke muazzin ke ni. Tapi kalau cocok, Pak, artinya ada syarat-syaratnya dia jadi muazzin. Jadi jemaah melakukan Allah, tak mesti surga itu direbut dengan semua yang kita fikirkan. Terlalu berat hidup itu.
Makanya Allah mengatakan falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya berjihad fi sabilillah, jangan semuanya ikut perang, tinggallah sebahagian, tuntutlah ilmu. Di situ saja Allah langsung katakan apa? Surga diberikan bagi yang berjihad, juga diberikan bagi yang menuntut ilmu. Sekarang yang menuntut ilmu pun harus tahu jalan-jalan menuju surga. Jadi hidup tu menuju surga itu tidaklah sampai harus berat-berat kali semuanya begini rugi. Suruh jadi muazzin, insya-Allah itu salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, sekedar pengetahuan Pak. Ini sekedar pengetahuan nih. 3 menit selesai. Itu ada syarat sah menjadi muazzin. Saya baca dengan singkat. Ini saya bawa kitab Al-Fiqhul Manhaji Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada syarat sah menjadi muazzin. Jadi tidak boleh sembarangan jadi muazzin. Siapa dia? Apa dia? Yang pertama, al-Islam. Harus orang Islam. Jadi tidak boleh orang kafir jadi muazzin. Yang kedua, at-tamyiz. Yang jadi muazzin baru sah kalau umurnya mumayyiz. Umur mumayyiz, umur yang sudah mendekati baligh walaupun belum baligh, tapi sudah tahu maksud dan tujuan. Jadi hanjut anak min umur 5 tahun ya, sedang main-main, lalu kita mengatakan hana kena kat bang dah tengok, kat bang tengok. Enggak bisa. Kenapa? Tak bisa begitu, li'adami ahliyatihi lil ibadah, karena dia tak faham apa tujuan azan itu. Maka anak-anak berebut-rebut jadi muazzin. Dia ulun duha hana azan. Padahal tak sah kalau bukan mumayyiz. Jadi ukuran standarnya mumayyiz. Mumayyiz itu kalau balik laki-laki 15 tahun, mumayyiz itu 8 tahun ke atas ya, atau si kurundun, si pelundunnya mumayyiz juga. Walaupun belum balik. Jadi kalau kita bilang apa nak tujuan azan, dia sudah tahu. Tujuan ibadah dia sudah faham. Jadi jangan sembarangan pasang anak-anak. Karena saya lihat sebagian masjid anak min jadi muazzin, Pak. Anak-anak pun belum mumayyiz tu. Jadi tidak wajib balik tapi mumayyiz. Yang ketiga az-zukurah. Wajib laki-laki, perempuan tidak boleh jadi muazzin. Yang keempat, tertib kalimatul azan. Harus tertib. Jadi kalau tidak tertib, misal ada orang tidak pernah azan, dia baca hayya 'alal falah, lalu baru dia baca hayya 'alas salah, kada balik hanasah ulang ya, suruh ulang Pak. Wajib tertib kalimat azan seperti yang diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga al-wala, yang kelima al-wala, iaitu la yaqumu fasil kabir bainal kalimah, iaitu terjadi sambung menyambung ya. Jadi tidak boleh ada pemisah antara satu kalimat dengan kalimat pisah yang panjang. Jadi habis hayya 'alas salah, muazzinnya kasih hidup api, dibacanya WA, dibalasnya WA dulu. Kemudian baru sambung lobnya aja. Jadi kalau bahasa kita lebih mudah dicerna, mualat. Biasa ada dengar mualat. Dia harus mualat. Cuma begini, mualatnya muazzin itu tidak mesti cepat-cepat. Orang azan itu Pak, orang yang manggil-manggil orang. Kita kalau manggil orang, itu manggilnya pelan-pelan. Jangan pula habis manggil orang kita pula yang lari. Kita kan manggil orang, kena boleh. Diam kita. Hai kena boleh. Itu diam kita. Ini enggak muazzin, kena boleh. Mana ada azan yang begitu? Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Itu tak betul azan begitu. Namanya azan memanggil orang. Itu harus pelan-pelan. Habis azan tunggu. Ini habis manggil lari dia. Maka tak boleh habis azan langsung iqamah. Tunggu. Makanya ada jeda tu. Jedanya tunggu. Ya. Jangan pula habis azan kita langsung iqamah, sehingga orang yang datang selalu masbuk. Bukan kadang-kadang masbuk, kadang-kadang terlalu bagah. Karena tujuan memanggil menunggu orang datang. Waktu panggil kan orang masih di kedai, di pasar, dang-dang kepakai baju, dang-dang wudu, preh. Ya. Yang terakhir, syarat sah menjadi muazzin adalah raf'us saut idza kana yuazzin di jamaah. Harus mengangkat suaranya kalau dia berazan untuk jamaah, artinya untuk manggil orang banyak. Tapi kalau dia azan untuk dirinya sendiri, seperti di tengah hutan, di gunung, dia azan untuk memanggil dirinya sendiri, ya yuazzin lil munfarid fa yusannu raf'as saut, itu tidak wajib
angkat suara. Kalau untuk dirinya sendiri enggak wajib angkat suara, cuma sunnah saja angkat suara sedikit agar mendapat pahala didengar oleh batu dan pohon. Makanya ketika ini sudah selesai, ketika kita azan untuk anak di telinga sebelah kanan, itu jangan azan seperti azan di masjid, Pak. Kita anak lahir, azan di telinga anak, jangan azan seperti azan di masjid. Cari tepuk oleh perawat, kata bawahnya buka azan kalau untuk maghrib. Jadi bagaimana azannya? Bawa telinga anak dekatkan ke mulut. Jadi azan dah untuk diri sendiri.